Nah lo, ada apa ini? Drama menegangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA memaksa Kluivert harus coret 2 pemain naturalisasi Indonesia. Inilah alasan mengejutkan di balik keputusan tersebut. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, ini baru mantap. Baru saja diperkenalkan sebagai penasihat taktik di PSSI. Jordi Cruyff langsung bongkar sosok misterius yang akan menjabat Dirtek PSSI. Dan ini bikin terkejut semua orang. Siapakah sosoknya? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, kabar mengejutkan. Patrick Kluivert ungkapkan tanggal keberangkatan Timnas Indonesia ke Australia. Kapankah Timnas Garuda terbang ke Australia? Ternyata ini jawabannya. Simak videonya hingga selesai dan catat tanggal keberangkatannya. Wow, bukan kaleng-kaleng. Sandy Walsh bikin heboh. Dia berikan assist spektakuler dan bawa Yokohama F. Marinos ke perempat final ACL. Patrick Kluivert pasti full senyum. Penasaran apa yang terjadi? Simak videonya hingga selesai. Nah lo, ada apa ini? Asnawi Mangkualam tak dapat panggilan Timnas Indonesia. Reaksi menohoknya bikin netizen terkejut. Apakah reaksi dari pemain ini? Simak faktanya hingga selesai, dan tonton semua berita hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Nah lo, ada apa ini? Drama menegangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA memaksa Kluivert harus coret 2 pemain naturalisasi Indonesia. Inilah alasan mengejutkan di balik keputusan tersebut. Apa itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan besar saat bertandang ke Australia. Namun, drama terjadi ketika pelatih Patrick Kluivert terpaksa mencoret 2 pemain naturalisasi dalam daftar timnya, seakan-akan dipaksa oleh aturan FIFA yang tidak terduga. Sebagai bagian dari lanjutan babak ketiga kualifikasi di zona Asia, perjuangan Timnas Garuda tak pernah semudah yang dibayangkan. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan 5 hari setelahnya mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan semangat tinggi, Kluivert memanggil 27 pemain pilihan, kebanyakan sudah akrab dengan Timnas. Beberapa nama besar seperti Maarten Paes, Jay Itzes, Tom Hay, Calvin Verdonk, dan Marcelino Ferdinand telah dipastikan bakal tampil. Namun kejutan datang saat Kluivert harus mencoret beberapa nama yang sebelumnya sering tampil, seperti Asnawi Mangkualam. Tetapi, sorotan utama ada pada 3 pemain naturalisasi yang akhirnya berhasil menyelesaikan proses kewarganegaraan mereka. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi kini sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Timnas Indonesia setelah mengucapkan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma pada Senin, 10 Maret 2025. Meski begitu, FIFA membuat keputusan kontroversial yang memaksa Kluivert untuk menyingkirkan 2 pemain naturalisasi yang sebenarnya sangat diharapkan bisa membantu skuad Indonesia di laga vital kontra Australia dan Bahrain. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner terpaksa harus absen dalam laga kontra The Socceroos karena hukuman akumulasi kartu. Hubner yang mendapat kartu merah dalam kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024
dan Orad Manggoen yang harus menanggung akibat 2 kartu kuning yang didapatnya dalam laga melawan Bahrain dan Arab Saudi. Menurut aturan FIFA, seorang pemain yang mendapat 2 kartu kuning dalam 2 pertandingan berturut-turut tidak bisa tampil di laga berikutnya. Sebagai dampaknya, Kluivert harus melakukan rotasi di lini belakang dan lini serang. Untungnya, ada Ole Romeni yang siap menggantikan Orad Manggoen, dan beberapa pilihan hebat seperti Rizky Ridho, Kevin Dix, Mace Hilgers, dan Calvin Verdonk siap mengisi posisi yang ditinggalkan Hubner. Sebuah kisah penuh intrik dan tekanan besar bagi pelatih asal Belanda ini. Bagaimana timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat ini? Akankah mereka tetap tampil perkasa meski tanpa 2 pemain naturalisasi penting? Semua mata tertuju pada tanggal 20 Maret, ketika Garuda Indonesia melawan Australia dalam laga yang dipastikan akan mendebarkan. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Baru saja diperkenalkan sebagai penasihat taktik di PSSI. Jordi Cruyff langsung bongkar sosok misterius yang akan menjabat Dirtek PSSI. Dan ini bikin terkejut semua orang. Siapakah sosoknya? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Baru saja diangkat sebagai penasihat teknik PSSI 2025, Jordi Cruyff langsung menggebrak dunia sepak bola Indonesia dengan penuturan yang mengejutkan. Dalam pernyataan yang penuh energi dan harapan besar untuk masa depan sepak bola tanah air, Cruyff dengan penuh semangat mengungkapkan apa yang dibutuhkan oleh sosok yang bakal menjabat Direktur Teknik Dirtek PSSI. Tidak main-main, menurut Cruyff, kandidat Dirtek haruslah seorang ahli yang memiliki pengalaman luas di berbagai negara, mengenal beragam budaya sepak bola, serta memiliki strategi ciamik yang mampu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saya yakin kandidat tersebut harus berpengalaman di banyak negara, menguasai kultur sepak bola yang berbeda, dan mampu merumuskan strategi yang brilian, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Namun, pengalaman saja tidak cukup. Cruyff menambahkan bahwa Dirtek PSSI haruslah seseorang yang dapat bekerja dengan mulus bersama pelatih timnas Indonesia di semua jenjang usia. Kerjasama dengan pelatih tim nasional di berbagai level itu sangat krusial. Dirtek harus bisa bekerja bersama-sama untuk merancang dan merealisasikan strategi yang jelas, kata Cruyff dengan nada yang sangat tegas. Tak hanya itu, pria yang pernah merasakan ketatnya persaingan di FC Barcelona dan Manchester United ini menekankan pentingnya kedekatan antara penasihat teknik dan Dirtek dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menghasilkan keputusan strategis yang solid. Seperti yang Cruyff katakan, chemistry antara dirinya, Dirtek dan Kluivert akan menjadi kunci untuk membangun fondasi yang kuat bagi sepak bola Indonesia. Menurutnya, membangun hubungan yang erat dengan Kluivert adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk merumuskan keputusan bersama, yang tentunya akan mengarah pada pembenahan dan kemajuan sepak bola nasional. Dengan semangat yang luar biasa, Cruyff membuktikan bahwa visi dan misinya untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi sudah dimulai, dan peran Dirtek yang tepat akan menjadi kunci utama. Sementara itu, di sisi lain, mantan Dirtek PSSI, Indras Jafri, juga memberikan pandangannya tentang sosok ideal untuk jabatan Dirtek. Ia mengungkapkan bahwa 5 kriteria utama, seperti leadership, manajemen, kepelatihan, pemahaman sepak bola amatir, dan kemampuan dalam high performance adalah hal yang sangat dibutuhkan. Namun, dengan Jordi Cruyff, yang kini berada di posisi kunci, semua mata tertuju pada siapa yang akan dipilih untuk mendampinginya dalam perjalanan besar ini. Berikan komentar kalian.
Wow, kabar mengejutkan. Patrick Kluivert ungkapkan tanggal keberangkatan Timnas Indonesia ke Australia. Kapankah Timnas Garuda terbang ke Australia? Ternyata ini jawabannya. Simak videonya hingga selesai dan catat tanggal keberangkatannya. Pelatih legendaris Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akhirnya membocorkan tanggal keberangkatan yang sangat dinantikan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Socceroos di Australia. Dalam pengungkapan penuh semangat, Kluivert mengungkapkan bahwa pasukan Garuda akan terbang menuju Sydney pada Minggu, 16 Maret 2025, tepat sebelum laga penting yang akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Laga tersebut akan menjadi penentu apakah Timnas Indonesia bisa melanjutkan mimpinya untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan harapan tinggi, tim Indonesia yang kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang ada di posisi kedua, akan berusaha keras tampil maksimal. Kluivert pun memberikan gambaran jelas mengenai keberangkatan tim. Para pemain dari Indonesia akan berangkat ke Sydney pada tanggal 16 Maret, ungkap pelatih asal Belanda ini dengan penuh semangat. Sementara itu, pemain yang bermain di luar negeri akan langsung menuju Sydney dari tempat klub mereka masing-masing. Ini adalah momen krusial, karena Timnas Indonesia sangat mengharapkan hasil terbaik untuk mengamankan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira dengan hadirnya 3 pemain baru yang baru saja dinaturalisasi, yaitu Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero. Ketiga pemain diaspora ini yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengikuti proses sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Roma, Italia, pada 10 Maret 2025, diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan mengungkapkan keyakinannya bahwa kedatangan mereka akan semakin memperdalam kedalaman tim dan memberikan lebih banyak pilihan formasi bagi Kluivert. Dengan tambahan kekuatan ini, Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret ini. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Sandy Walsh bikin heboh. Dia berikan assist spektakuler dan bawa Yokohama F. Marinos ke perempat final ACL. Patrick Kluivert pasti full senyum. Penasaran apa yang terjadi? Simak videonya hingga selesai. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pasti tak bisa menahan senyum lebarnya saat melihat salah satu pemain andalannya, Sandy Walsh, tampil luar biasa dalam laga panas di AFC Champions League. Dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar melawan Shanghai Port, Sandy Walsh yang tampil sebagai starter membawa Yokohama F. Marinos meraih kemenangan besar 4-1 yang sekaligus mengantarkan mereka melaju ke babak perempat final ACL Elite dengan agregat 5-1. Bermain di Stadion Internasional Yokohama Selasa 11 Maret 2024, Sandy Walsh bukan hanya tampil solid di lini pertahanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam serangan tim. Keberhasilan besar ini dimulai sejak menit kedua pertandingan, ketika umpan Asahi Uenaka diselesaikan dengan indah oleh Dayatono untuk membuka skor. Tidak lama setelah itu, Anderson Lopez menggandakan keunggulan dengan gol di menit 29. Meski Shanghai Port sempat membalas lewat Leonardo di menit 35, namun dominasi Yokohama F. Marinos tetap terlihat jelas. Bahkan, meskipun gol Dayatono di menit 38 sempat dianulir VAR, tim tuan rumah tetap menunjukkan kelas mereka dengan menutup babak pertama dengan skor 3-1 berkat gol Yan Mateus yang berawal dari assist Ciamik Anderson Lopez.
Namun, sorotan utama jatuh pada Sandy Walsh, yang tak hanya aktif menyerang tetapi juga mencatatkan assist gemilang. Sebuah tendangan pojok yang ia lakukan dari sisi kanan disambut sempurna oleh Anderson Lopez yang memastikan gol keempat di menit 56 dan membuat skor menjadi 4-1. Meskipun ada gol dari Gustavo di menit 73 yang kemudian dianulir VAR, Yokohama F. Marinos tetap menguasai jalannya laga dengan kokoh. Kemenangan 4-1 ini membawa mereka ke perempat final dan semakin mendekatkan mereka pada gelar bergengsi. Setelah laga gemilang ini, Sandy Walsh siap melanjutkan perjuangannya di Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert untuk menghadapi laga debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan terakhir bersama Yokohama F. Marinos pada 16 Maret 2025 akan menjadi ajang penutupan sebelum dia bergabung dengan skuad Garuda yang pastinya akan menambah kekuatan besar untuk Indonesia. Berikan komentar kalian. Nah loh, ada apa ini? Asnawi Mangkualam tak dapat panggilan Timnas Indonesia. Reaksi menohoknya bikin netizen terkejut. Apakah reaksi dari pemain ini? Simak faktanya hingga selesai dan tonton semua berita hingga selesai. Keputusan mengejutkan datang dari Patrick Kluivert yang memilih untuk tidak memanggil Asnawi Mangkualam dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Meski sebagian besar pemain yang dipanggil sudah familiar dan jadi langganan, ada beberapa nama baru yang terdaftar. Namun Asnawi malah dicoret begitu saja, meninggalkan banyak pertanyaan di benak para penggemar sepak bola tanah air. Dengan kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders yang mengisi posisi bek kanan, Asnawi diperkirakan harus merelakan tempatnya, meski ia memiliki catatan penampilan yang luar biasa di klub Thailand, Port FC. Asnawi yang baru-baru ini tampil gemilang dengan menjadi starter di hampir setiap pertandingan bersama Port FC, sudah terlibat dalam 30 laga musim ini, mencetak 1 gol dan menyumbang 4 assist. Semua itu menunjukkan bahwa performanya sedang berada dalam puncaknya. Namun, meskipun kondisinya fit dan penampilannya impresif, keputusan Kluivert untuk mencoretnya dari daftar pemain Timnas Indonesia justru menimbulkan kegelisahan. Dalam sebuah unggahan Instagram yang penuh semangat, Asnawi membalas ketidakpanggilannya dengan sebuah pernyataan tajam dan penuh makna. Usaha yang besar akan membawa hasil yang besar. Ini seolah menjadi sindiran langsung untuk semua pihak yang meragukan kemampuannya. Ini bukan pertama kalinya Asnawi dipinggirkan dari skuad Timnas, karena pada November 2024 ia juga gagal dipanggil akibat cedera. Kini, ketika kondisi fisiknya pulih dan performanya top, malah nama Asnawi kembali absen, meninggalkan rasa kecewa yang mendalam. Dengan absennya Asnawi, banyak yang bertanya-tanya apakah keputusan Kluivert sudah tepat, mengingat sang pemain sudah menunjukkan performa luar biasa di level klub. Apakah Asnawi akan membuktikan dirinya dengan cara yang lebih besar lagi, ataukah ini menjadi akhir dari mimpinya untuk berseragam Garuda? Jangan sampai terlewat, karena perjalanan Asnawi ini masih jauh dari kata selesai. Berikan komentar kalian. Wow, kabar gembira Mees Hilgers pulih dari cedera panjang. Ternyata begini reaksi bahagia bek Timnas Indonesia yang akan siap membuat kejutan.
Kembalinya pahlawan pertahanan Garuda, ini pasti bikin fans timnas melompat kegirangan. Tonton penjelasannya hingga selesai, dan berikan komentar kalian. Kabar luar biasa datang bagi para penggemar timnas Indonesia. Setelah berbulan-bulan menunggu, Miss Hilgers, sang bek tangguh, akhirnya pulih sepenuhnya dari cedera panjang yang membuatnya absen lama di lapangan hijau. Setelah berbulan-bulan berjuang untuk kembali bugar, bek berusia 23 tahun ini akhirnya kembali tampil dengan penuh semangat dalam laga Eredivisie melawan FC Groningen akhir pekan lalu. Sebelumnya, Hilgers terpaksa keluar masuk ruang perawatan sejak Oktober 2024 dan absen dalam 2 laga penting timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November. Namun kini, kabar gembira telah datang. Hilgers mengungkapkan rasa bahagianya usai pulih, mengatakan, "Saya akhirnya merasa fit setelah periode yang cukup lama. Butuh waktu lebih lama dari yang kami perkirakan untuk kembali bermain penuh." Kembalinya pemain yang sudah mencatatkan 2 caps bersama timnas Indonesia ini tentu sangat dinantikan, apalagi setelah dia merasa sangat terganggu karena tak bisa bermain. "Sangat mengganggu ketika Anda tidak bisa bermain, Anda selalu ingin berada di lapangan dan membantu tim," ujar Hilgers dengan penuh semangat. Pada laga terakhir melawan FC Groningen, meski timnya hanya meraih hasil imbang 1-1, Hilgers menunjukkan penampilan impresif dan kokoh di jantung pertahanan FC Twente berduet dengan Gustav Lagerbielke. Kembalinya Hilgers bukan hanya menjadi kabar gembira bagi fans FC Twente, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang segera melakoni laga penting. Dengan kondisinya yang kembali prima, Hilgers siap memberikan kontribusi maksimal dan mengisi lini pertahanan Garuda dengan kemampuan terbaiknya. Jangan sampai terlewat, kembalinya Hilgers bisa jadi momentumnya timnas Indonesia meraih hasil gemilang berikutnya. Terungkap, Coach Justin bocorkan rahasia besar tugas. Sebenarnya Alex Pastoor di timnas Indonesia ternyata bukan sekedar pelatih. Kalian pasti kaget. Begini ternyata perannya. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Dan berikan komentar kalian. Jelang laga krusial timnas Indonesia melawan Australia, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan pengakuan mengejutkan dari Coach Justin yang membocorkan peran sebenarnya dari sosok pelatih kondang, Alex Pastoor. Menurut Coach Justin, meskipun banyak yang penasaran tentang peran Pastoor di timnas, kenyataannya tugas utamanya jauh lebih besar daripada sekedar taktikal semata. Dalam wawancara eksklusif dengan Don Cass di Nusantara TV, Justin dengan lantang mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg memang belum punya banyak waktu untuk persiapan, tetapi mereka punya tugas masing-masing yang sangat vital. Pastoor itu bukan hanya pelatih biasa, dia itu ibarat guru besar sepak bola Belanda. Dosen-dosen yang mengajarinya pun menganggapnya sebagai pemikir progresif, seperti Van Gaal dan Hiddink, ujar Coach Justin dengan semangat yang menggebu. Ternyata, meskipun sering dikagumi karena kemampuan taktikalnya yang luar biasa, Pastoor sebenarnya punya misi lebih besar dari sekadar menyusun strategi. Kluivert, menurut Justin, punya peran penting dalam menenangkan ruang ganti, menguatkan mental pemain, dan menyatukan para pemain, termasuk diaspora yang baru bergabung. Mendengar hal ini, banyak yang mulai bertanya, apakah ini berarti Alex Pastoor akan menggantikan peran pelatih kepala dalam waktu dekat? Coach Justin pun memberikan gambaran jelas bahwa tim pelatih saat ini sudah sangat kompak meski terbatas waktu persiapannya. Dan ia yakin timnas Indonesia mampu memberikan kejutan, terutama dengan 2 laga krusial melawan Bahrain dan China yang harus dimenangkan di kandang.
Namun, tantangan terbesar tetap berada di hadapan Australia yang memiliki persiapan lebih matang. Kluivert harus cerdik, paling tidak dapat seri, baru kita bisa menyerang di kandang, tegas Coach Justin. Tak hanya itu, Kluivert juga optimis timnas Indonesia akan meraih 6 poin penuh dari 2 pertandingan tersebut, meskipun mereka harus menghadapi lawan-lawan berat. Semua mata kini tertuju pada Marcelino Ferdinand yang menjadi pemain lokal Indonesia paling menarik perhatian Kluivert, meskipun dia menegaskan bahwa potensi pemain Indonesia lainnya tak kalah hebat. Siap-siap, timnas Indonesia sedang menuju babak baru yang lebih berbahaya. Nah, gini baru mantap. Erick Thohir mengungkapkan rencana besar yang akan menggunakan JIS untuk timnas Indonesia, SUGBK, tak akan jadi tempat utama lagi kah? Begini solusinya yang bikin heboh. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Bersiaplah karena rencana besar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan epik yang digelar di Balai Kota Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025, bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Thohir membongkar rencana jeniusnya untuk masa depan timnas Indonesia. Siap-siap, Jakarta International Stadium, JIS, bakal jadi tempat baru yang lebih sering digunakan untuk pertandingan timnas Indonesia, mulai dari timnas senior hingga junior, bahkan timnas putri. Dengan jadwal yang semakin padat di tahun 2025, termasuk Piala Presiden 2025, Thohir mengungkapkan bahwa penggunaan Stadion Gelora Bung Karno, GBK, yang sudah terlalu sering digunakan, tidak lagi efisien dan tak maksimal. Kalender timnas sekarang benar-benar penuh. Dari Juni hingga Juli, kita punya Piala Presiden, kualifikasi U17, U20, dan juga tim putri bertanding. Jadi enggak mungkin GBK terus-terusan dipakai, ujar Thohir dengan semangat yang tak terbendung. Jadi, solusi brilian pun hadir. 2 stadion besar di Jakarta, yakni GBK dan JIS, harus dipakai secara optimal dan disinkronkan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan. Kita butuh 2 lapangan besar di Jakarta untuk memenuhi jadwal yang makin padat, tambah Thohir dengan penuh keyakinan. Tak mau ketinggalan, Pramono Anung, Gubernur Jakarta, langsung memberikan dukungannya untuk rencana besar ini. Dia pun menyatakan akan bekerja sama dengan PSSI dalam membenahi fasilitas JIS agar bisa digunakan dengan maksimal. Kami akan pastikan fasilitas JIS lebih siap dan mendukung timnas Indonesia, kata Pramono. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membahas cara meningkatkan sistem transportasi publik di sekitar JIS, mulai dari LRT hingga MRT, untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar. Ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga efisiensi dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.